Nah maka saudara, kita harus tahu bahwa kekristenan bukan coba menawarkan ini, tapi kekristenan adalah yang mendevelop, bahkan yang awal mengajari kepada kita pentingnya menjadi manusia. Saudara tahu manusia penting dari mana? Dari insting di dalam hati. Dan waktu saudara baca Alkitab, ternyata ini sudah diajarkan di dalam kitab suci. Karena dikatakan manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Manusia adalah wakil Allah di bumi ini. Dan sebagai wakil, saudara dan saya harus berelasi dengan indah dengan Allah. Allah begitu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Sehingga ketika saudara coba selidiki kasih yang paling murni yang ada pada manusia, saudara murnikan kasih itu. Singkirkan segala macam hal yang negatif dari cinta dari seseorang. Kalau ada motivasi yang jelek, saudara singkirkan. Saudara ingin ambil cinta yang paling murni yang mungkin ada pada seseorang, saudara akan singkirkan dari segala motivasi jelek. Saudara menemukan cinta semurni-murninya pada manusia. Saudara harus tahu, cinta Allah adalah sumber sejati dari cinta yang murni itu. Allah adalah kasih. Dia bukan cuma sekadar mencintai, dia adalah dirinya sendiri adalah kasih. Kasih sempurna ada pada Allah. Maka ketika kita memikirkan tema tadi bahwa Allah itu adalah Allah yang mengkomunikasikan dirinya kepada kita, kita harus tahu bahwa Allah mengkomunikasikan dirinya dengan kasih. Dan kasih itu berarti ada kedekatan, sekaligus ada kemandirian personal. Orang yang mengasihi yang lain selalu akan beri ruang bagi yang lain untuk menjadi dirinya secara unik. Saudara, ketika seorang ayah mencintai anaknya, dia akan ingin anaknya menjalankan panggilannya, bekerja atau menjalankan hidupnya sesuai dengan keunikan yang Tuhan berikan pada dia. Saudara, ada orang punya anak mungkin sangat berbakat main gitar atau main piano, sedangkan papanya adalah seorang yang sangat berbakat main sepak bola. Saya punya teman terbalik, dia jago sekali main sepak bola, tapi orang tuanya jago sekali main musik. Papa dan mamanya itu jago musik. Papanya bisa main gitar, bisa main piano, bisa main bass, bisa main segala macam alat musik. Mamanya pun sama. Waktu saya dengar mereka lagi main gitar, saya tanya, berapa lama belajar gitar? Papanya bilang, waktu itu saya SMP, 3 minggu belajar. Mamanya lebih ngeri lagi, seminggu. Seminggu coba gini-gini dan bisa. Mereka juga jago piano dan lain-lain. Tapi anaknya, siul pun fales. Benar-benar nggak ada kaitan dengan musik, tapi jago sekali main bola. Dia kalau kejar bola sama dengan kami, maka kami khawatir atau curiga dia punya 4 paru-paru loh. Kok kuat banget sih ini orang? Nah, dia sangat berbakat main sepak bola, kemudian kakinya juga lincah sekali. Kakinya bagaikan dia punya tendangan tanpa bayangan gitu ya. Pokoknya dia luar biasa lincah. Lalu orang tuanya selalu nyesel kalau lihat dia. Kenapa ya dia nggak bisa musik? Orang tuanya paksa dia untuk belajar musik dan dia nggak betah. Bukan cuma dia nggak betah, dia bikin gurunya pun sengsara. Ketika orang tuanya memutuskan dia nggak lanjut les piano, yang bilang untunglah itu bukan cuma anaknya, gurunya pun bilang gitu. Kayaknya piano nggak dilanjutkan. Untunglah, maksudnya baik. Kalau itu memang keputusan Anda gitu ya. Akhirnya orang tuanya menyerah dan mengatakan, memang kamu unik nak, kamu nggak kayak kami. Ya sudah, sana main bola. Ini cuma contoh ya, bukan berarti saya sedang membela kebebasan anak untuk memilih karir. Banyak anak nggak ngerti apa itu karir, perlu diarahkan. Saya mau jadi apa? Mau jadi rocker. Karena bisa mabok-mabokan dan main gitar. Ini anak perlu dijewer. Nah maka saudara sekalian, keunikan sebagai pribadi itu harus dilindungi dan dimunculkan. Itu yang namanya cinta kasih. Ketika seorang suami mencintai istrinya misalnya, dia bukan cuma sekadar mencintai, dia akan memberikan ruang bagi istrinya untuk menjadi siapa dirinya yang seperti yang Tuhan sudah arahkan atau inginkan. Semua orang mempunyai keunikan. Nah ini yang membuat kita tahu bahwa Allah melindungi keunikan personal kita. Allah adalah Allah yang membuat manusia bisa menjadi manusia dengan selimpah-limpahnya dan seindah-indahnya. Tapi kalau cuma membiarkan, itu tentu bukan kasih. Kasih adalah keinginan untuk bersekutu, keinginan untuk satu bahkan. Saudara, ini yang diajarkan oleh kitab suci. Allah mencintai manusia sehingga Allah ingin satu dengan manusia, tanpa menjadikan manusia kehilangan keunikannya sebagai manusia, bahkan sebagai person. Saudara, ketika 2 orang menikah, mereka bukan lagi 2 tapi jadi satu kan. Tapi kesatuan ini adalah kesatuan yang memunculkan person yang lain, person yang satu dan yang lain. Dua-duanya dimunculkan sebagai person, sebagai pribadi, bukan dihilangkan, bukan dimatikan. Justru akan dimunculkan. Tapi ada kesatuan. Nah inilah keindahan yang kita alami di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Allah
yang bukan satu pribadi tapi tiga pribadi. Baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus mempunyai keunikan personalnya masing-masing. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Nah, ketika dicoba menjelaskan ini, kok ada tiga pribadi tapi satu? Seorang teolog dari Kapadokia, namanya Gregory dari Nisa, mengatakan bahwa tiga keberadaan pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah keberadaan yang saling memberi ruang bagi yang lain. Ini istilahnya di dalam bahasa yang dipakai oleh Gregory adalah perikoresis. Perikoresis, ada bersama dengan yang lain, ada bersama-sama, ada ruang yang diberikan bagi pribadi yang lain. Tetapi ada kesatuan, ini bukan tiga Allah, satu Allah. Nah, maka ini yang kita harus pahami dari Allah. Itu sebabnya pribadi kedua dari Tritunggal bisa menjadi manusia. Saudara, kalau kita nggak mengerti dari sudut pandang Kristen, kita sulit untuk mengerti tema ini, Allah jadi manusia. Tapi kalau kita mau soroti dari sudut pandang Kristen, maka kita akan rombak pengertian tentang ada yang kita miliki. Ini di dalam dunia filsafat namanya adalah metafisika atau ontologi, keberadaan. Di dalam pengenalan akan Allah Tritunggal, kita menyadari bahwa keberadaan bukan cuma keberadaan yang kita lihat di ciptaan ini. Keberadaan Allah itu beda dengan keberadaan ciptaan. Karena keberadaan Allah adalah keberadaan yang memberi ruang bagi yang lain. Allah bukan Allah yang perlu space, Allah adalah Allah yang menciptakan space.